Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, apa malam teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya untuk video saya yang membahas PPH Badan. Itu sebelumnya saya take down karena memang ada kesalahan. Nah, untuk kali ini saya akan memperbaiki kesalahannya. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah membahas ya mengenai PPH Badan di pajak penghasilan umum. Tetapi untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya, kita akan membahasnya pada PPH Badan dengan materi tersendiri. Nah, untuk pajak penghasilan badan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari suatu perusahaan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwasannya penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan ataupun apapun, termasuk misalnya untuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi, ataupun lain sebagainya. Nah, untuk subjek pajak penghasilan badan itu sendiri ada PT, perseroan terbatas, ada perseroan, ada badan usaha milik negara, BUMN, ada BUMD, ada BUMDes, ada firma, ada kongsi, ada koperasi, ada yayasan, perkumpulan, persekutuan, dana pensiun, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lain dengan nama apapun, ada juga lembaga dan bentuk badan lainnya, bentuk usaha tetap, dan kontrak investasi kolektif. Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari badan, baik bagi subjek pajak bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek pajak penghasilan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, penghasilan apa saja sih yang menjadi objek PPH Badan? Yang pertama ada hadiah dari kegiatan dan penghargaan. Ada laba usaha, ada keuntungan karena penjualan dan karena pengalihan harta, penerimaan kembali, pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, terus ada juga bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, ada dividen, royalti, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan hutang, terus ada keuntungan karena selisih kurs, terus ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima oleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha, ada juga penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, serta dari surplus Bank Indonesia. Sebentar ya, ini saya ada sedikit kesalahan. Jadi ini adalah masuknya di sini. Oke. Selanjutnya, pajak apa saja sih? Pajak penghasilan apa saja sih yang dikenakan pada PPH Badan? Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21, ada 22, 23, 25, 26, 29, 15, dan pasal 4 ayat 2. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk pajak penghasilan pasal 21, di mana pajak penghasilan pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetoran ke kas negara melalui bank persepsi. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22, di mana PPH pasal 22 itu mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun reimpor. Nah, untuk PPH pasal 23 itu nanti mengatur tentang pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, terus sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. Ada PPH pasal 25, di mana PPH pasal 25 itu mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terhutang menurut SPT, di mana PPH dikurangi dengan PPH yang telah dipungut serta PPH yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Jadi nanti PPH pasal 25 itu berkaitan dengan PPH kredit. Nah,
Ada juga pajak penghasilan pasal 26, di mana PPh pasal 26 itu mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain dari bentuk usaha tetap di Indonesia. Ada PPh pasal 29, mengatur atas jumlah pajak terhutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta disetorkan. Nanti ini berhubungan dengan pelunasan pajak. Ada juga pajak penghasilan pasal 15, di mana pajak penghasilan pasal 15 itu mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada bidang sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan geotermal, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan seraguna. Yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau biasa disebut dengan pajak penghasilan final. Itu nanti berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Nah, selain pajak penghasilan, untuk wajib pajak badan juga dikenakan yang namanya pajak pertambahan nilai atau biasa dikenal dengan PPN. Pajak pertambahan nilai adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak, di mana nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Terus, pajak penjualan atas barang mewah itu adalah pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Nah, di mana barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, untuk peraturan tentang pajak penghasilan badan, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, untuk mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan, teman-teman, pertama kita harus melihat dulu berapa jumlah penghasilan kena pajaknya. Di mana sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh badan, harus terlebih dahulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan tersebut. Di mana perhitungan untuk penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Kemarin kita sudah menyinggung ya mengenai kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, terus setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami oleh badan. Nah, apabila menggunakan pembukuan, itu nanti kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 tahun secara berturut-turut. Nah, sudah dijelaskan ya kalau mengenai selama 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya mengenai perhitungan pajak penghasilan terhutang, itu nanti penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Itu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 kemarin. Nah, tahun 2020 tahun 2021 itu yang berlaku adalah tarif pajak 23%. Nanti kita lihat. Tetapi bisa ibaratnya sebuah badan itu bisa mereka mendapatkan tarif lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku selama dia adalah bentuk persarean terbuka, terus memiliki saham sedikitnya 40% dari jumlah keseluruhan, serta keseluruhan yang disetorkan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Nah, tarifnya nanti dikenakan 3% lebih rendah dari tarif normal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Sebentar. 2021, ini 2022.
Untuk tarif PPh Badan sendiri, itu yang berlaku pada saat ini adalah 22%, berlaku tahun 2020 sampai 2021, 20% nanti berlaku mulai tahun 2022. Terus nanti untuk PT yang tadi ada persyaratannya, itu bisa 3% lebih rendah, berarti tarifnya 19% atau 17%. Nah, syarat penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi perusahaan terbuka. Kalau tadi kan syaratnya di sini kan yang memperoleh tarif lebih rendah itu adalah persaroan terbuka. Tapi persaroan terbuka yang seperti apa? Nah, syaratnya adalah satu, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Nah, setiap pihak di dalam persaroan terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetorkan secara penuh. Nah, saham yang diperdagangkan atau disetorkan pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Yang selanjutnya adalah membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah syarat penurunan tarif PPh Badan lebih rendah bagi perusahaan persaroan terbuka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh perhitungan PPh Badan peredaran bruto hingga 50 miliar. Di sini dilihat dari penghasilan kotor atau brutonya. Ketika penghasilannya kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajaknya adalah 50 dikali 22% dikali dengan penghasilan kena pajak. Ketika lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, nanti tarifnya adalah 50% dikali 22% dikali dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, ditambah dengan 22% dikali dengan penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Sedangkan untuk peredaran bruto di atas 50 miliar, nanti PPh Badan terhutang dengan peredaran bruto di atas 60 akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi nanti rumusnya adalah 22% dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya kita masuk untuk ke contoh perhitungan PPh Badan. Pertama kita lihat untuk contoh perhitungan PPh Badan yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Di sini ada contohnya pada tahun 2021 PT Mentari Harapan memperoleh penghasilan kotor sebesar 3 miliar. Nah, ternyata setelah dia punya penghasilan kotor 3 miliar. Nah, di sini diketahui bahwasanya PKP atau penghasilan kena pajaknya berarti itu penghasilan bruto sudah dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal kayak gitu ya, itu sebesar 2 miliar. Artinya penghasilan kena pajaknya dari PT Mentari Harapan adalah 2 miliar. Maka pajak yang harus dibayarkan adalah 50 dikali 22% dikali dengan 2 miliar. Nah, berarti nanti PT Mentari Harapan itu harus membayar pajak sebesar 220 juta. Namun perlu dicatat bahwasanya selama periode 2021, PT Mentari Harapan telah menyetorkan pajak penghasilan karyawan sebesar 50 juta. Artinya nanti ada pengurangan kredit pajak atau ada kredit pajak dari 220 juta dikurangi 50 juta dari pengurangan PPh karyawannya atau PPh pasal 21 karyawan. Lalu ternyata dia juga sudah membayar pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Nah, ini juga dijadikan sebagai pengurangan. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan tinggal 70 juta dilihat dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, dikurangi dengan pengurangan yang 50 juta, dikurangi dengan PPh pasal 23-nya 100 juta. Sehingga yang harus dibayarkan adalah 70 juta. Ini untuk yang pertama. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini pada tahun 2020 PT Abjad memperoleh peredaran brutonya itu sebesar 6 miliar. Nah, tetapi di sini teman-teman harus tahu dulu, ternyata satu ada ketentuan pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bruto sebesar 6 miliar ini adalah sebesar 5,4 miliar. Berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah penghasilan neto. Yang pertama 6 miliar dikurangi dengan 5,4 miliar berarti pendapatannya adalah 600 juta. Terus yang kedua, dia mendapatkan penghasilan lain sebesar 50 juta. Nah, ada penghasilan lain 50 juta. Tetapi pengeluaran biaya 3M-nya untuk mendapatkan 50 juta ini adalah sebesar 30 juta. Berarti dikurang
Kan 50 juta dikurangi 30 juta, hasilnya 20 juta. Sehingga penghasilan neto totalnya adalah 600 juta ditambah dengan 20 juta. Berarti total penghasilan netonya adalah 620 juta. Selanjutnya kita lihat untuk mencari penghasilan kena pajak adalah total penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Di sini ada enggak untuk kompensasi kerugian fiskal? Oh, ternyata untuk kompensasi kerugian fiskal di sini masih ada kerugian sebesar 10 juta. Sehingga 620 juta dikurangi dengan 10 juta. Jumlah PKP-nya sebesar 610 juta. Nah, di sini ada catatannya. Karena omset yang diterima oleh PT Abjad itu di atas 4,8 miliar, maka dia memperoleh fasilitas pengurangan tarif. Nah, dari selanjutnya kita hitung dulu nih untuk fasilitas pengurangan tarifnya berapa. Nah, fasilitas pengurangan tarifnya adalah 4,8 miliar. Sebenarnya rumusnya gampang ya, 4,8 miliar dibagi dengan 6 miliar, nanti dikali dengan jumlah PKP-nya. Berarti 4,8 miliar dikali dengan 6 miliar dibagi dengan 6 miliar dikali dengan 610 juta, hasilnya adalah 488 juta. Ini adalah pajak yang mendapatkan penghasilan. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah teman-teman menghitung pajak yang tidak memperoleh penghasilan. Berarti 610 juta dikurangi dengan 488 juta didapatkan angka 122 juta. Maka besar PPh terhutangnya adalah 50 dikali 22% dikali dengan 488 untuk yang pajak mendapatkan fasilitas didapatkan angka 53.600. Terus ditambah dengan 22% dari sisa pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah 122 juta. Sehingga di sini adalah hasilnya 26 juta. Dan diperoleh total PPh terhutangnya adalah sebesar 80.520. Nah, ternyata PT Abjad itu punya kredit pajak PPh pasal 22, 23, 25, masing-masing 10 juta, 20 juta, dan 100 juta. Maka PPh terhutang dari total kredit pajak adalah 80.500 dikurangi dengan total 130 juta. Berarti status pajak dari PT Abjad adalah lebih bayar, yaitu sebesar 48.480. Sampai sini paham ya, semoga paham. Terus yang selanjutnya adalah contoh perhitungan PPh badan tanpa fasilitas. Tahun 2020 peredaran brutonya itu adalah 60 miliar, berarti kan peredaran brutonya lebih dari 50 miliar. Nah, pengeluaran untuk dapat 60 miliar ini adalah 54 juta. Berarti cari dulu penghasilan neto yang pertama 60 miliar dikurangi 54 juta, hasilnya 6 miliar. Terus yang kedua dia mempunyai pendapatan sebesar 500 juta dan biayanya 300 juta. Berarti untuk penghasilan neto yang kedua itu adalah 500 juta dikurangi 300 juta, hasilnya 200 juta. Artinya total penghasilan netonya adalah 6 miliar ditambah 200 juta, yaitu 6,2 miliar. Nah, ternyata di sini dia punya kerugian fiskal, berarti PKP-nya, penghasilan kena pajaknya adalah 6 miliar 200 juta dikurangi 100 juta. Sehingga jumlah total penghasilan kena pajaknya adalah 6 miliar 100 juta atau 6,1 miliar. Nah, setelah diketahui jumlah tadi jumlah penghasilan kena pajaknya sebesar 6,1 miliar
dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yaitu 22%, sehingga memperoleh angka 1.342.000.000. Ini adalah PPh terhutang untuk PT Abjad. Nah, ternyata PT Abjad itu memiliki beberapa kredit pajak penghasilan yang sudah dibayarkan, yaitu pasal 22, 23, dan 25, masing-masing 100 juta, 400 juta, dan 500 juta. Jadi PPh pajak terhutangnya tadi yang 1.342.000.000 dikurangi 1 miliar, sisa pajak yang belum dibayarkan adalah sebesar 342 juta. Ini ya. Oke. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, jika memang masih ada pertanyaan, nanti bisa langsung kita diskusikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.